Shalom semua, perkenalkan kami mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, Prodi Manajemen Pendidikan Kristen. Video ini kami buat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Pendidikan Inklusif dengan dosen pengampu Ibu Yanti Y.E. Soleh MPD. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 7 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi lingkungan sekolah inklusif dan penyelenggaraan sekolah inklusif. Sebelum kami masuk dalam pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, atas nama Armanjo Kamlasi dengan NIM 103-2022-0043. Yang berikut atas nama Kevin Lalus dengan NIM 103-2022-0054. Yang berikut atas nama Karin Hitaha Wesi dengan NIM 103-2022-0042. Yang berikut Leni Anin dengan NIM 103-2022-0039. Yang berikut saya sendiri atas nama Alrita Ledejara dengan NIM 103-2022-0041. Yang berikut Yetan Malafu dengan NIM 103-2022-0048. Yang berikut Sriwita Taniu dengan NIM 103-2022-0065. Selanjutnya, kami akan membahas secara rinci materi tentang lingkungan sekolah inklusif dan penyelenggaraan sekolah inklusif. Lingkungan sekolah inklusif adalah suatu lingkungan pendidikan di mana siswa berkebutuhan khusus dan siswa tanpa kebutuhan khusus ditempatkan dan dididik bersama dalam satu kelas tanpa adanya perbedaan perlakuan. Sekolah inklusif menciptakan lingkungan yang belajar yang menyediakan tata kelola kelompok siswa difabel seimbang dalam perhatian, fasilitas, keterlibatan, dan harapan. Penyelenggaraan sekolah inklusif melibatkan banyak unsur-unsur dan kegiatan untuk memastikan generasi masa depan diberdayakan secara inklusif. Manfaat lingkungan dan penyelenggaraan sekolah inklusif yang pertama yaitu kesejahteraan pendidikan. Sekolah inklusif memberikan kesadaran pendidikan bagi semua siswa tanpa memandang latar belakang sosial atau kondisi fisik. Dengan adanya program inklusif tersebut, siswa difabel dan memiliki kesempatan yang sama dengan siswa lain untuk belajar dan berkembang secara maksimal. Yang kedua yaitu inklusi sosial. Inklusi sosial yaitu praktek pendidikan juga membantu mendorong inklusi sosial antaranya siswa difabel dan siswa umum. Hal tersebut membantu siswa difabel untuk merasa lebih diterima dan dihargai dalam lingkungan sekolah, serta membantu siswa umum dan memahami dan menghargai keberagaman dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu kemampuan adaptasi. Anak-anak yang berada di lingkungan sekolah inklusif memiliki kemampuan adaptasi yang lebih baik. Mereka tidak hanya belajar mengenai akademik, tetapi juga belajar keterampilan sosial, komunikasi, dan toleransi terhadap keberadaan. Tujuan utama dari lingkungan dan penyelenggaraan sekolah inklusif adalah yang pertama memastikan kesetaraan pendidikan bagi semua siswa tanpa diskriminasi. Yang kedua meningkatkan inklusi sosial antara siswa difabel dan siswa umum. Yang ketiga menyediakan lingkungan belajar yang ramah bagi siswa difabel dan siswa umum. Yang keempat mengembangkan dan memupuk keterampilan sosial yang lebih baik pada siswa yang berada di lingkungan ini. Yang kelima, menumbuhkan sikap positif pada siswa terhadap keberagaman dan perbedaan. Dampak lingkungan dan penyelenggaraan sekolah inklusif. 1. Meningkatkan keterampilan sosial. Anak dalam lingkungan sekolah inklusif akan terbiasa berinteraksi dengan beragam teman dari latar belakang yang berbeda termasuk difabel. Yang kedua, meningkatkan prestasi akademik. Saat siswa difabel berada di lingkungan sekolah yang inklusif, mereka lebih memilih, memotivasi,
untuk belajar karena mereka merasa diterima dan dihargai sebagai bagian dari lingkungan belajar tersebut. 3. Mendorong toleransi dan menghargai perbedaan. Lingkungan sekolah inklusif juga akan membantu siswa memahami perbedaan dalam masyarakat dan memiliki sikap toleransi yang lebih baik. Keempat, menyediakan lingkungan belajar yang memadai. Praktek pendidikan inklusif membantu memastikan penciptaan lingkungan belajar yang ramah bagi siswa dengan berbagai kebutuhan pembelajaran. Yang kelima, meningkatkan kualitas pendidikan. Lingkungan sekolah inklusif membawa manfaat bagi semua siswa, bukan hanya siswa difabel. Dampak negatif dari lingkungan yang tidak mendukung penyelenggaraan sekolah inklusif. 1. Peningkatan diskriminasi. Lingkungan sekolah yang tidak mendukung pendekatan inklusif dapat meningkatkan diskriminasi dan pengasingan terhadap siswa yang difabel. 2. Kurangnya integrasi dan divisi. Ketika sekolah tidak proaktif membantu mengintegrasikan anak difabel ke dalam lingkungan belajar, maka anak-anak tersebut cenderung dipisahkan dari lingkungan pembelajaran utama yang dapat mengurangi interaksi sosial dengan siswa yang tidak memiliki kebutuhan khusus. 3. Kurangnya pendidikan dan pemahaman. Banyak siswa tanpa kebutuhan khusus di sekolah kurang tertarik untuk belajar dan memahami kebutuhan siswa difabel yang mungkin memerlukan dukungan tambahan selama belajar. Ini dapat mengurangi kesadaran dan dukungan praktik inklusif. 4. Tidak mempersiapkan untuk dunia nyata. Lingkungan yang tidak inklusif dalam pendidikan dapat menghasilkan siswa yang tidak mampu beradaptasi dengan dunia nyata yang lebih inklusif. Siswa mungkin belajar cara berinteraksi dengan orang lain yang hanya sebatas dari kelompok tertentu dan sesudahnya tidak siap untuk berinteraksi dengan orang lain yang berbeda tipe atau ras atau nilai yang berbeda dalam masyarakat. Yang kelima, pengurangan kualitas pendidikan. Pendidikan yang tidak inklusif bisa mengakibatkan keterbatasan metodologi dan ideologi pembelajaran. Karakteristik dari lingkungan penyelenggaraan sekolah inklusif. Yang pertama, keterlibatan kolektif dalam pendidikan. Lingkungan sekolah inklusif harus melibatkan semua individu seperti pendidik, siswa, staf sekolah, dan orang tua untuk mencapai tujuan pendidikan yang inklusif bagi siswa yang memerlukan dukungan khusus. Yang kedua, mempromosikan masyarakat belajar inklusif. Sekolah inklusif mempromosikan masyarakat belajar inklusif, di mana semua siswa didorong untuk belajar satu sama lain, memperhatikan dan menghargai perbedaan di antara mereka. Yang ketiga, kesesuaian kurikulum. Kurikulum sekolah inklusif memperhatikan kebutuhan dan kemampuan setiap siswa, serta memiliki fleksibilitas untuk mengakomodasi berbagai dalam gaya, kecepatan, dan preferensi belajar siswa. Yang keempat, lingkungan fisik yang ramah difabel, yaitu lingkungan sekolah inklusif harus mampu mengakomodasi kebutuhan fisik siswa difabel seperti aksesibilitas bangunan sekolah, fasilitas dukungan pendengaran, dukungan visual, dan fasilitas khusus lainnya sesuai dengan jenis kemampuan dari anak tersebut. Yang kelima, staf yang terlatih dan kompeten. Sekolah inklusif dipimpin oleh staf pendidik dan administrasi yang berpengalaman dan terlatih dalam memahami dan mengakomodasi kebutuhan siswa berkebutuhan khusus, merancang dan melaksanakan kurikulum inklusif dan merancang siswa, serta memiliki fleksibilitas untuk mengakomodasi berbagai dalam gaya, kecepatan, dan preferensi belajar siswa. Yang keempat, lingkungan fisik yang ramah difabel, yaitu lingkungan sekolah inklusif harus mampu mengakomodasi kebutuhan fisik siswa difabel seperti aksesibilitas bangunan sekolah, fasilitas dukungan pendengaran, dukungan visual, dan fasilitas khusus lainnya sesuai dengan jenis kemampuan dari anak tersebut. Yang kelima, staf yang terlatih dan kompeten.
Sekolah inklusif dipimpin oleh staf pendidik dan administrasi yang berpengalaman dan terlatih dalam memahami dan mengakomodasi kebutuhan siswa berkebutuhan khusus, merancang dan melaksanakan kurikulum inklusif, dan merancang program layanan pendukung dalam mencapai efektivitas pendidikan. Yang keenam, memiliki kegiatan ekstrakurikuler yang inklusif. Selain kegiatan pembelajaran, sekolah inklusif juga harus mencakup berbagai kegiatan ekstrakurikuler seperti olahraga, seni, dan kegiatan lainnya. Yang ketujuh, memprioritaskan dukungan emosional. Sekolah inklusif memperhatikan dukungan emosional dan psikologis siswa. Kualitas interpersonal dalam komunikasi dengan siswa yang memerlukan dukungan khusus harus dijalin dengan baik sehingga siswa merasa nyaman dan aman saat bertanya atau merefleksikan apa yang dia. Kesimpulan, lingkungan dan penyelenggaraan sekolah inklusif. Sekolah inklusif adalah suatu lingkungan pendidikan di mana siswa berkebutuhan khusus dan siswa tanpa kebutuhan khusus ditempatkan dan dididik bersama dalam satu kelas tanpa adanya perbedaan perilaku. Penyelenggaraan sekolah inklusif melibatkan banyak unsur-unsur dan kegiatan untuk memastikan generasi masa depan diberdayakan secara inklusif. Beberapa unsur penting dari sekolah inklusif yaitu: yang pertama, pendidikan dan staf sekolah terlibat, terlatih, dan kompeten. Yang kedua, kurikulum inklusif yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan. Yang ketiga, lingkungan fisik dan akademik yang ramah difabel harus disediakan. Yang keempat, kegiatan ekstrakurikuler yang mengakomodasikan kebutuhan siswa. Yang kelima, partisipasi orang tua dan keluarga sangat penting. Yang keenam, selain itu didukung psikologi dan perkembangan emosi siswa. Yang ketujuh, mendukung dan meminta respon pendapat dari siswa. Berikut manfaat lingkungan dan penyelenggaraan sekolah inklusif. Yang pertama, kesetaraan pendidikan. Yang kedua, inklusif sosial. Yang ketiga, kemampuan adaptasi. Minta respon pendapat dari siswa. Berikut manfaat lingkungan dan penyelenggaraan sekolah inklusif. Yang pertama, kesetaraan pendidikan. Yang kedua, inklusif sosial. Yang ketiga, kemampuan adaptasi. Tujuan utama dari lingkungan dan penyelenggaraan sekolah inklusif adalah: yang pertama, memastikan kesetaraan pendidikan bagi semua siswa tanpa diskriminasi. Yang kedua, meningkatkan inklusif sosial antara siswa difabel dan siswa umum. Yang ketiga, menyediakan lingkungan belajar yang ramah bagi siswa difabel dan siswa umum. Yang keempat, mengembangkan dan memupuk keterampilan sosial yang lebih baik pada siswa yang berada di lingkungan ini. Yang berikut dampak lingkungan dan penyelenggaraan sekolah inklusif. Yang pertama, meningkatkan keterampilan sosial. Yang kedua, meningkatkan prestasi akademik. Yang ketiga, mendorong toleransi dan menghargai perbedaan. Yang keempat, menyediakan lingkungan belajar yang memadai. Yang kelima, meningkatkan kualitas pendidikan. Yang berikut dampak lingkungan dan penyelenggaraan sekolah inklusif. Yang pertama, meningkatkan keterampilan sosial. Yang kedua, meningkatkan prestasi akademik. Yang ketiga, mendorong toleransi dan menghargai perbedaan. Yang keempat, menyediakan lingkungan belajar yang memadai. Yang kelima, meningkatkan kualitas pendidikan. Yang berikut dampak negatif dari lingkungan yang tidak mendukung penyelenggaraan sekolah inklusif. Yang pertama, meningkatkan diskriminasi. Yang kedua, kurangnya integrasi dan divisi.
Yang ketiga, kurangnya pendidikan dan pemahaman. Yang keempat, tidak mempersiapkan untuk dunia nyata. Yang kelima, pengurangan kualitas pendidikan. Berikut karakteristik dari lingkungan penyelenggaraan sekolah inklusif. Yang pertama, keterlibatan kolektif dalam pendidikan. Yang kedua, mempromosikan masyarakat belajar inklusif. Yang ketiga, kesesuaian kurikulum. Yang keempat, lingkungan fisik yang ramah difabel. Yang kelima, staf yang terlatih dan kompeten. Yang keenam, memiliki kegiatan ekstrakurikuler yang inklusif. Yang ketujuh, memprioritaskan dukungan emosional.